Kanguru merah ini memiliki tinggi hampir 1,8 meter dan berat mendekati 80 kg. Ia selalu ingin mengajak manusia bertarung. Namun siapa sangka, petinju yang baru saja babak belur itu ternyata memulai hidupnya hanya sebesar sebutir kacang. Saat baru lahir, panjang tubuhnya hanya sekitar 2 hingga 3 cm. Matanya masih tertutup rapat, tetapi dengan naluri alaminya ia merangkak menyusuri bulu di perut induknya menggunakan kedua kaki depannya yang lemah menuju kantung yang hangat. Begitu berhasil masuk ke dalam kantung, ia segera menemukan salah satu puting susu dan menggigitnya erat. Puting itu kemudian membesar, seolah sebuah saklar kehidupan telah diaktifkan, mengunci kuat di dalam mulutnya. Sejak saat itu selama 6 hingga 8 bulan ia akan tumbuh di tempat perlindungan yang hangat itu, menikmati susu bergizi hingga perlahan berkembang dari makhluk sekecil kacang menjadi calon petarung tangguh. Selama masa itu kantung induknya bagaikan inkubator alami yang selalu menjaga suhu di dalamnya sekitar 33 derajat Celcius. Kantung itu bukan sekadar sebuah kantong. Dinding bagian dalamnya lembut dan elastis, mampu meredam guncangan saat induknya melompat. Lebih dari itu, kantung tersebut menjadi benteng alami yang melindungi anak kanguru dari dingin, panas, dan ancaman para pemangsa. Berkat perlindungan yang begitu sempurna, anak kanguru tak perlu membuang energi untuk beradaptasi dengan lingkungan luar. Ia hanya perlu fokus pada satu hal, yaitu tumbuh. Setelah hampir 6 bulan dibesarkan di dalam kantung, anak kanguru yang masih belum ditumbuhi bulu itu akhirnya tak mampu lagi menahan rasa penasarannya terhadap dunia luar. Ia mulai keluar dari kantung. Namun karena tubuhnya belum memiliki bulu yang cukup untuk menghangatkan diri, setiap kali keluar ia hanya mampu bertahan sekitar 15 menit. Meski begitu, dunia luar begitu menarik. Anak kanguru itu terus-menerus keluar dengan penuh semangat, lalu menggigil kedinginan dan buru-buru kembali masuk. Tingkah usilnya yang tak mengenal lelah itu akhirnya menguras kesabaran sang induk. Kali ini saat anak kanguru kembali menggigil dan ingin pulang ke kantung, induknya sengaja tidak langsung membukakan jalan. Anak kanguru itu kebingungan. Ia berputar-putar dan dengan canggung berusaha membuka mulut kantung, tetapi berkali-kali gagal. Mungkin saat itulah ia mulai memahami maksud sang induk. Menurut adalah pilihan yang paling nyaman. Setelah merasa pelajarannya cukup, hati sang induk pun luluh. Ia sedikit membungkukkan tubuhnya dan rumah hangat itu kembali terbuka. Anak kanguru yang menggigil itu segera merangkak masuk hingga sebagian besar tubuh kecilnya kembali tenggelam dalam kehangatan yang begitu akrab. Hari demi hari berlalu di antara kenakalan kecil sang anak dan kasih sayang induknya yang tak pernah berubah. Anak kanguru yang dulu selalu kembali ke kantung untuk menghangatkan diri kini telah tumbuh menjadi seekor kanguru dewasa. Dengan tinggi hampir 1,8 meter, tubuhnya dipenuhi otot yang kekar dan terlihat jelas di bawah sinar matahari. Ia telah menjadi seperti ayahnya dulu, kuat dan mandiri. Di dalam kelompok kanguru, ia hampir tak pernah terkalahkan. Dengan tubuh berotot dan tinggi yang mendekati 2 meter, ia mampu mengalahkan kanguru lain satu persatu. Kemenangan demi kemenangan membuatnya semakin sombong. Bahkan ia mulai merasa sudah saatnya menantang lawan berkaki dua, yaitu manusia. Kesempatan itu pun segera datang. Saat melihat seseorang memasuki wilayahnya, kanguru itu langsung berdiri tegak, membusungkan dada, lalu memasang pose tinju khasnya. Tak disangka, orang itu justru berbalik dan lari. Sejak saat itu, ia semakin percaya diri dan mulai terbiasa mencari gara-gara dengan siapa saja yang ditemuinya. Namun ia tak tahu bahwa kesombongan selalu ada batasnya. Hingga suatu hari, ia mencoba menantang seekor anjing pemburu. Pemilik anjing yang sudah tidak tahan akhirnya berjalan menghampirinya. Baru saja kanguru itu mengangkat kedua kaki depannya, sebuah pukulan cepat dan keras langsung menghantam wajahnya. Pukulan itu bukan hanya membuat kepalanya pening, tetapi juga menyadarkannya. Sejak hari itu, sang petinju selalu memilih memutar jalan setiap kali bertemu manusia.